Jepang bertekuk lutut. Mari kita bahas. Perang Dunia II yang berkecamuk sejak tahun 1939 telah menyebabkan kedua kelompok yakni Sekutu dan negara-negara fasis saling menyerang dengan menggunakan senjata pemusnah dan kerusakan massal. Korban dan kerugian kedua belah pihak tidak terhitung jumlahnya. Jutaan manusia meninggal dunia akibat Perang Dunia II tersebut. Sebagian besar dari mereka adalah masyarakat sipil yang bukan merupakan tentara perang. Dalam kurun waktu 3 tahun, Amerika Serikat berhasil mendapatkan kembali beberapa kepulauan di wilayah Pasifik yang sebelumnya diduduki Jepang. Wilayah tersebut antara lain Kepulauan Gilbert, Marshall, Caroline, dan Mariana. Dari wilayah tersebut, Amerika Serikat dapat menyerang sejumlah kota dan pusat industri di Jepang. Pada awal tahun 1945, pasukan Amerika Serikat berhasil menguasai Pulau Okinawa dan Iwo Jima di Jepang. Keberhasilan Amerika Serikat dalam merebut wilayah-wilayah Pasifik membuat Amerika Serikat ingin segera mengakhiri peperangan. Amerika Serikat ingin menyerang daratan Jepang, tetapi Jepang bukan negara yang mudah ditaklukkan. Akhir bulan Juli 1945, Sekutu mengultimatum Jepang agar segera menyerah. Sekutu akan mengancam akan terjadi kerusakan hebat jika Jepang tidak menyerah. Akan tetapi, Perdana Menteri Jepang Kantoro Sunjuki merespon dengan mengatakan pemerintahannya tidak memperhatikan ultimatum Sekutu. Pada akhirnya, Presiden Amerika Serikat, Harry Truman, memerintahkan pengeboman terhadap kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. 3 hari kemudian, Sekutu menjatuhkan bom atom kedua di kota Nagasaki. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Apa saja sih akibat dari diledakannya dua bom di kota Hiroshima dan Nagasaki? Bom atom yang diledakkan di dua kota di Jepang, yakni Hiroshima dan Nagasaki, menyebabkan ratusan ribu penduduk Jepang meninggal dunia dan ratusan ribu lainnya mengalami kecacatan akibat radiasi bom. Belum lagi kerugian material tidak terhitung jumlahnya. Bahkan sampai sekarang, dampak terjadinya bom atom masih dirasakan masyarakat Jepang. Bagaimana gambaran bom atom itu diledakkan? Oleh masyarakat yang selamat di kedua kota tersebut, bahwa ledakan bom atom seperti gunung api yang jatuh ke bumi. Tiba-tiba langit terang seperti ada kilat. Disusul berbagai benda berhamburan terbang. Bersamaan itu sebagian makhluk hidup meregang nyawa, kehilangan anggota badan, bahkan hancur berkeping-keping. Dua kota Jepang luluh lantak. Kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki telah menjatuhkan semangat dan martabat bangsa Jepang. Mereka tidak dapat menutup mata bahwa Sekutu lebih unggul dalam persenjataan. Apabila perang dilanjutkan, Jepang akan lebih hancur. Akhirnya, Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Penyerahan Jepang kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 inilah yang menandai berakhirnya Perang Dunia atau PD2. Pada masa-masa inilah terjadi peristiwa yang dramatis di wilayah Indonesia. Walaupun alat komunikasi pada masa tersebut dikuasai oleh Jepang, namun para tokoh perjuangan berhasil mengakses berbagai informasi dunia dengan berbagai cara. Radio sebagai alat yang paling berperan pada masa tersebut telah disegel oleh Jepang. Siaran radio sudah lama menjadi kekuasaan Jepang. Untuk menerima siaran radio luar negeri pun masyarakat Indonesia tidak diizinkan. Hal ini disebabkan oleh ketakutan Jepang apabila bangsa Indonesia mengetahui perkembangan perang yang menunjukkan Jepang semakin terjepit. Namun, para
Para tokoh pergerakan tidak kurang akal. Mereka berhasil menyembunyikan beberapa radio gelap yang dapat digunakan untuk mendengarkan berbagai siaran radio luar negeri seperti BBC London. Bagaimana kondisi bangsa Indonesia pada saat Jepang kalah dari sekutu? Dalam posisi semakin terjepit dalam perang lawan sekutu, Jepang terpaksa memberi janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Komando Tentara Jepang Wilayah Selatan pada bulan Juli 1945 menyepakati dan akan memberikan kemerdekaan Indonesia tanggal 7 September 1945. Paduka yang mulia saya khususkan. Dengan hati yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Dainippon memperkenankan kemerdekaan segenap bangsa Indonesia di kemudian hari. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dekuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang tugasnya melanjutkan pekerjaan BPUPKI. Lembaga PPKI ini diketuai oleh Ir Soekarno dengan wakil Muhammad Hatta. Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 memanggil Soekarno, Mohatta, dan Rajiman Weddiodiningrat untuk pergi ke Dalat, Saigon. Saigon adalah salah satu pusat tentara Jepang. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengucapkan selamat kepada Soekarno dan Mohatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Kemudian Terauchi menegaskan bahwa Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Soekarno, Mohatta, dan Rajiman Weddiodiningrat pulang kembali ke Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945.